Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya nama Purwakerta ini lebih dikenal ya sejak pembentukan Karesidenan Banyumas tahun 1831. Tetapi ternyata Belanda tidak memilih Purwakerta sebagai nama salah satu kabupaten yang dibentuknya. Jadi Purwakerta ini nasibnya kurang baik karena yang dibentuk adalah Aji Barang. Jadi tahun 1831 Kabupaten Aji Barang dibentuk bersama-sama dengan kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Dayeuhluhur, ya, dan tadi yang satunya adalah Kabupaten Aji Barang. Jadi di sini ada 5 kabupaten. Nah, tentu saja mengapa Purwakerta ini tidak dipandang dengan seluruh mata, justru dipandang sebelah mata. Nah, sehingga justru ketika Purwakerta tidak diperhitungkan, maka yang terjadi adalah bahwa di Aji Barang kemudian terdapat semacam angin topan yang diberitakan secara fantastis, yaitu terjadi selama 40 hari 40 malam, sehingga ibu kota Aji Barang ini menjadi porak-poranda dan tidak layak untuk dijadikan pemukiman atau pusat ibu kota kabupaten. Nah, bupati yang menjabat di Aji Barang pertama adalah Mertadirja II. Jadi Mertadirja II karena adanya bencana angin topan itu, maka Bupati Aji Barang ini mengungsi ke arah timur menuju ke Purwakerta. Nah, pada waktu itu Purwakerta kelihatannya memang belum muncul gitu ya. Yang disebut-sebut adalah Dukuh Paguwon gitu ya. Jadi kata Paguwon berasal dari Paguwan, Paguwan berasal dari Paguhan. Ya. Paguwan adalah nama kerajaan bawahan Majapahit yang di dalam para raton disebut sebagai Bre Paguhan. Kalau di dalam negara Kertagama disebut Bathara I Paguhan. Nah, jadi Paguhan itu adalah nama kerajaan bawahan Majapahit yang di dalam berita-berita lokal Paguhan ini disebut Wirasaba atau diturunkan gitu ya menjadi Kadipaten Wirasaba. Nah, rupanya kota Purwakerta itu cikal bakalnya adalah wilayah terbarat dari Wirasaba yang berbatasan dengan Pasir Luhur, ya. Sehingga kemudian disitulah sebenarnya titik temu atau titik perbatasan antara kerajaan Paguhan dengan Pasir Luhur. Jadi Pasir Luhur sementara menyatakan bahwa dirinya itu merupakan kerajaan yang merdeka. Ia bukanlah kerajaan bawahan kerajaan Sunda atau kerajaan Galuh, tetapi merupakan kerajaan yang
merdeka. Jadi artinya tidak berada di bawah Sunda Galuh, juga tidak di bawah Majapahit. Nah, sehingga pada periode tahun 1832 itulah ketika Kabupaten Aji Barang dipindahkan ke timur di Dukuh Paguwon itu, maka kemudian kabupaten itu diberi nama Purwakerta. Jadi Purwakerta itu merupakan nama yang baru sehingga menggantikan nama Aji Barang. Jadi Aji Barang hilang dari peredaran sejarah dengan munculnya nama Purwakerta itu. Nah, nama Purwakerta ini berlangsung ya sampai pada dekade tahun 1970. Jadi di masyarakat Banyumas masih menyebut toponimnya adalah Purwakerta. Jadi toponim Purwokerto itu sama sekali tidak muncul. Jadi yang muncul adalah Purwakerta. Jadi kemunculannya diduga tahun 1831 atau mungkin lebih tua dari itu, tetapi yang jelas tahun 1970-an masih menggunakan atau penyebutannya masih Purwakerta. Berarti ketika orang menyebut periode 1832 sampai 1970 adalah periode kelampauan ya kota Purwokerto itu. Nah, sehingga kemudian tahun 1970 itu secara berangsur-angsur akan berganti penyebutannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.